Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kita mulai, Ibu cek partisipannya dulu. Oke, masih ada 2 orang lagi yang belum masuk. Coba yang udah masuk kasih tahu temennya untuk segera masuk karena pembelajaran akan segera dimulai ya. Ya, semangat pagi. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Alhamdulillah teman-teman kalian sudah masuk ya. Jadi hari ini tidak ada yang absen, semuanya masuk. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Baik. Nah, jadi untuk materi hari ini untuk pelajaran kali ini kalian siapkan semangat, fokuskan pikiran dan siapkan catatannya. Jangan lupa untuk mencatat ketika Ibu menerangkan atau menampilkan PowerPoint. Jadi Ibu akan men-share PowerPoint untuk materi kali ini. Ibu izin share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah muncul? Ya, baik, sudah muncul ya. Terima kasih. Baik, sebelum Ibu menjelaskan tentang materi kali ini, apakah ada yang tahu materi apa sih tentang minggu kemarin? Ya, baik, Gila. Ya, benar sekali. Materi kemarin itu tentang beriman kepada hari kiamat ya. Jadi setiap Ibu menjelaskan perpekannya materi, kalian jangan melupakannya. Jadi harus terus belajar agar materi-materi yang telah Ibu sampaikan itu tidak lupa. Karena insya Allah akan berguna dari sekarang sampai masa depan. Oke, hari ini Bu akan menyampaikan materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran ya. Nah, seperti yang kita tahu ya, bahwa umat Islam itu kita ini memegang sebuah kitab Al-Quran yang kitab tersebut berfungsi untuk sebagai aturan terhadap hidup kita. Jadi ketika kita hidup di dunia, kita tidak sembarang. Tetap kita mempunyai aturan agar selamat dan bahagia di dunia maupun di akhirat. Karena memang itu adanya sebuah kitab. Nah, diturunkannya kitab-kitab Allah ini anugerah juga bagi manusia. Karena apa? Karena manusia dikaruniai akal dan pikiran sehingga dapat mengkaji ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Kitab-kitab Allah tersebut juga dapat memberi jalan keluar terhadap setiap masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Dengan adanya kitab-kitab Allah ini, manusia dapat membedakan nih, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Jadi ketika kita memegang Al-Quran, itu sudah kewajiban kita untuk mempelajari isi kandungan esensi di dalam Al-Quran ya. Jadi ketika kita punya Al-Quran, jangan sampai berdebu nih disimpan di lemari. Jangan ya. Jangan lupa minimal baca Al-Quran habis maghrib, habis subuh, ya seperti itu. Nah, seperti di dalam Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 16. Boleh dibaca? Ada yang mau baca? Ya, Rida, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih kepada Rida yang sudah membacakan ayatnya. Jadi yang artinya dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang, benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka jalan yang lurus. Ya, jadi sudah jelas Al-Quran itu tidak akan membebani ataupun mengajak kita kepada hal yang tidak berguna. Nah, sekarang iman kepada kitab, yaitu artinya kita percaya dan yakin dengan sepenuh hati ini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup. Ya, jadi intinya ketika kita iman kepada kitab Allah, kita yakin ini nih dari Allah dan ini untuk hidup kita. Ya, seperti itu ya. Baik. Nah, sekarang kita akan membahas nama-nama kitab Allah dan penerimanya. Jadi mungkin kalian ada yang pernah dengar bahwa kitab itu tidak hanya satu, melainkan sebelum Al-Quran diturunkan ada kitab-kitab sebelumnya, ada kitab-kitab terdahulu nih. Nah, dan kita harus mengimani dan kita harus yakin bahwa itu terjadi. Nah, yang pertama ada kitab Taurat yang diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi.
Nah, jadi kitab Taurat ini diwahyukan kepada Nabi Musa. Ingat ya, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, diturunkan ke abad ke-12 sebelum Masehi. Nah, nama Taurat itu sendiri berarti hukum atau syariat. Pada saat itu, Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Jadi khusus ya, Nabi Musa itu diperintahkan dakwah untuk bangsa Bani Israel. Nah, oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel saat itu. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani ya, bukan bahasa Arab seperti Al-Quran sekarang. Sangat berbeda. Nah, sebagai muslim kita sangat meyakini akan keberadaan kitab Taurat ini ya. Kita meyakini bahwa kitab Taurat benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini diperkuat oleh keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah yang tertuang dalam firman Allah Quran surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 49. Walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Yang artinya sesungguhnya telah kami berikan Alkitab atau Taurat kepada Musa agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Jadi khusus ya, ketika Nabi Musa diutus diberikan kitab itu untuk kaum Bani Israel. Nah, kitab Taurat wajib kita imani, wajib kita yakini bahwa ada kitab itu dari Allah ya. Paham ya sampai sini ya? Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kalau misalnya ada yang ngantuk, boleh cuci muka terlebih dahulu. Ayo, jangan lupa untuk mencatat ya, siapkan pena dan bukunya. Kita lanjut. Nah, adapun pokok-pokok ajaran yang ada di dalam kitab Taurat itu, yang diturunkan di Bukit Sina. Jadi ada materinya juga, sama seperti Al-Quran, dan mungkin sedikit berbeda dengan Al-Quran, dan ini dia. Yang pertama ada perintah untuk mengesahkan Allah. Jelas ya, yang pertama-tama kita jangan menyekutukan Allah. Kita harus percaya bahwa Allah itu esa. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala karena memang pada zaman dahulu itu kebanyakan orang menyembah berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, perintah menyucikan hari Rabu. Yang kelima, ada perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang terakhir, larangan mengambil hak orang lain. Ya, jadi begitulah isi dari kitab Taurat lah. Mencakup 10 ini. Garis besarnya seperti itu. Oke, sekarang kita bahas kitab yang kedua ya, yaitu kitab Zabur yang diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Jadi kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud untuk bangsa Bani Israel juga atau umat Yahudi. Nah, kitab ini diturunkan di Yerusalem ya, dan menggunakan bahasa Kipti, bukan bahasa Arab ya, ingat. Ada dalam Al-Quran, Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 55. Rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'dhi wa atayna Dawuda zabura. Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Jadi di dalam Al-Quran pun Allah tuh memberitahu kepada kita bahwa ada kitab-kitab sebelum Al-Quran yang Allah turunkan kepada nabi-nabi yang telah disebutkan. Ya, Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, dan kita sebagai umat Muslim wajib yakin itu ya, yakin ada Al-Quran seperti itu. Paham ya? Nah, kita bahas yang ketiga. Yang ketiga ini ada kitab Injil yang diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil ini juga diturunkan di Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani, jadi bukan bahasa Arab. Nah, kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Seperti dalam Quran surat Maryam surat ke-13 ayat 30. Qala inni abdullahi atanil kitaba wa ja'alni nabiyya. Yang artinya berkata Isa,
Sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab atau Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Jelas ya. Jadi seperti yang dikatakan zaman-zaman sekarang oleh umat-umat Nasrani bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan, yang dengan nama lain Yesus, itu sangat tidak benar karena Injilnya pun telah dimanipulasi. Jadi kalian jangan sampai terkecoh ya. Nabi Isa itu bukan Tuhan, tapi Nabi yang diberikan kitab Injil untuk kaum Nasrani. Ya, seperti itulah. Nah, kitab Injil ini juga ada berisi ajaran pokok yang sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Namun ada beberapa yang menghapus sebagian ajaran kitab Taurat yang sudah tidak sesuai dengan zaman itu. Karena memang dari zaman ke zaman dari dulu pasti mengalami perubahan. Jadi kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran itu menyesuaikan zamannya. Kalau kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa untuk Bani Israel pada zamannya, seperti itu. Nah, secara umum kitab Injil ini berisi tentang yang pertama ada perintah untuk kembali mengesahkan Allah. Itu sudah jelas ya. Yang pertama ya kita harus percaya dulu bahwa Allah itu satu ya. Tidak boleh disekutukan. Yang kedua membenarkan keberadaan kitab Taurat. Kita diperintahkan untuk meyakini lagi. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, yang terakhir menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di samping ada kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Jadi dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, Allah itu sudah menurunkan wahyu, sudah memberitahu kepada umat manusia bahwa akan ada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ada sambung menyambung, berkesinambungan. Hanya mungkin perbedaannya itu yang tidak sesuai oleh zaman. Ya, betul. Oke. Nah, sekarang kita bahas kitab Al-Quran. Jadi, Al-Quran ini diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Waktunya sekitar 611 sampai 632 Masehi. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Seperti dalam Quran surat Ali Imran, surat ketiga ayat 3. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Yang artinya dia menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Jadi di Al-Quran ini diturunkan sebagai penyempurna. Tidak akan ada lagi tambahan atau pengurangan di dalam Al-Quran, karena memang Al-Quran ini diturunkan sebagai penyempurna, jadi sudah sempurna. Bahkan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, agar kita meyakini bahwa ada gitu kitab-kitab sebelum Al-Quran. Taurat, Zabur, Injil itu ada. Dan Al-Quran sudah memberitahu akan hal itu. Maka kita Al-Quran sebagai pedomannya umat muslim, kita wajib percaya ya, meyakini. Paham ya? Sampai sini paham, Pak? Oke, lanjut. Nah, setelah wahyu pertama yang diturunkan di Gua Hiro tersebut kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, turunlah wahyu-wahyu berikutnya sampai seluruhnya diturunkan oleh Allah secara umum. Pokoknya itu yang terkandung dalam Al-Quran ada 5. Karena kan Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, tidak sekaligus. Nah, Al-Quran ini mencakup yang pertama ada akidah atau keyakinan. Keyakinan itu selalu ditanamkan kepada yang pertama. Karena kita harus yakin dulu nih. Nah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah dan meyakini malaikat-malaikat serta ketentuan-ketentuan lainnya. Yakin. Yang kedua ada akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga ada ibadah, yakni berkaitan tentang tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah lainnya. Yang keempat ada muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia atau hablum minan nasnya, seperti apa kita harus berlaku. Nah, yang terakhir ada tarikhnya, yaitu sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat-umat terdahulu. Seperti kejadian-kejadian terhadap mukjizat Nabi,
itu ada diceritakan dalam Al-Quran agar kita tahu dan kita harus percaya akan hal itu. Nah, kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada manusia melalui para utusannya dimaksudkan agar dijadikan petunjuk bahwa keberadaan manusia di muka bumi karena manusia diciptakan oleh Allah. Maka hanya kepadanya manusia menyembah. Allah menciptakan manusia dengan penciptaan yang sempurna. Manusia diberi akal, diberi hati nurani, diberi nafsu. Hal ini dimaksudkan agar manusia bisa menjadi khalifah di muka bumi, sebagaimana tujuan diciptakannya. Berkaitan dengan hal ini, manusia diberi petunjuk dan pedoman bagaimana harus menjalani kehidupannya di dunia. Allah memberikan pedoman yang berisi hal-hal baik yang harus dilakukan dan meninggalkan hal-hal buruk atau tercela. Pedoman dan aturan ini tidak dimaksudkan untuk mengekang manusia. Justru sebaliknya, dimaksudkan agar kebahagiaan manusia di dunia ini menjadi sempurna. Kesempurnaan kebahagiaan yang dimaksud adalah manusia dapat merasakan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat ya. Jadi kita harus benar-benar meyakini bahwa kita umat muslim mempunyai kitab yaitu Al-Quran bukan untuk mengekang kita atau membebani ya, tapi agar kita selamat bahagia di dunia maupun di akhirat. Karena itu Allah yang buat dan kita ini diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Itu sudah jelas harus ada aturannya. Ya, jadi seperti itu. Paham ya sampai sini? Apakah ada yang mau bertanya? Tidak ya, Ibu kira mungkin cukup paham ya. Nah, oke. Jadi lanjut, Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah yang terjamin kemurniannya. Jadi maksudnya sejak awal diturunkan sampai sekarang bacaan Al-Quran dan isinya tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Ya, sedangkan kitab-kitab sebelumnya yang ada sekarang sudah tidak muncul lagi. Jadi Al-Quran ini sangat berbeda. Allah menjaganya sendiri Al-Quran ini. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Contohnya seperti Injil yang dimanipulasi bahwa Nabi Isa adalah Tuhan yang biasa mereka sebut dengan Tuhan Yesus. Ya, dan Allah pun berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Ya artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Itu firman Allah. Jadi kita harus yakin bahwa Al-Quran sampai kapanpun akan terjaga keasliannya. Jadi jangan sampai ketika kita ngaji, ini kan Al-Quran udah lama ya turun. Apakah ada perubahan atau kemanipulasi? Nah, kita jangan seperti itu karena Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hijr bahwa Al-Quran sangat terjaga kemurniannya. Ya, jadi kita harus semakin yakin. Al-Quran tidak hanya terjaga secara tertulis dalam mushaf seperti yang hari-hari ini, tapi Al-Quran juga terjaga dalam hati dan pikiran para penghafal Al-Quran. Ya, jadi selain Allah menjaganya dalam kekuasaan Allah, Allah juga menjaganya lewat para penghafal Al-Quran ya, insya Allah. Dan mudah-mudahan kita juga di sini sebagai penghafal Al-Quran. Nah, sekarang ada yang dinamakan juga dengan suhuf. Apa sih suhuf itu? Nah, suhuf itu adalah wahyu-wahyu Allah yang diterima oleh para rasul dalam perkembangannya. Ada yang dibukukan berbentuk kitab dan ada yang tidak dibukukan atau berbentuk suhuf, yaitu lembaran-lembaran terpisah. Jadi kalau misalnya kitab itu berbentuk buku disatukan, sedangkan kalau suhuf itu cuma lembaran-lembaran yang terpisah, 3 lembar, 4 lembar, jadi enggak satu buku. Nah, itu yang dinamakan suhuf. Dalam Quran surat Al-A'la ayat 18 sampai 19 Allah berfirman, "Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa." Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu yaitu kitab Ibrahim dan Musa. Paham ya sampai sini? Nah, kali ini Ibu tidak akan membahas secara full tentang suhuf, tetapi Ibu akan memberikan tugas ya, tugas lain. Oke, jadi intinya Allah menurunkan kitab-kitabnya di dunia ini dengan cara diwahyukan kepada Rasulnya. Tentunya hal ini dapat memberikan hikmah atau manfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk Allah di alam semesta ini. Manusia yang mengaku beriman harus berusaha mengambil hikmah dari kitab-kitab Allah tanpa meragukannya sedikit pun. Ya, kita sekarang sudah mengetahui bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup kita pegang, dan kita meyakini bahwa ada Alkitab yang diturunkan kepada nabi-nabi tertentu sebelum Al-Quran. Ya, karena Al-Quran sendiri yang memberitahu bahwa
ada. Ya, seperti itu. Ya, mungkin hanya ini saja ya yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kehadirannya, dan Ibu juga akan memberikan tugas ya. Ibu izin stop share screen dulu. Ya, Ibu akan memberikan tugas. Ya, macet. Nah, Ibu juga akan memberikan tugasnya. Nah, tugasnya jadi Al-Quran ini kan berisi tentang 5 hal pokok tadi nih. Ada akidah, ada akhlak, ibadah, muamalah, dan tarikh. Nah, kalian harus cari masing-masing 1 atau 2 ayat Al-Quran yang terkait dengan 5 hal pokok tersebut. Ya, minggu depan harus dikumpulkan, tapi dikumpulkannya secara kolektif ke KM saja, nanti dikirimkan via email seperti biasa. Ya, semoga pembelajaran kali ini mendapatkan sesuatu hal hikmah yang besar, semoga bermanfaat juga untuk kalian. Tetap semangat, mudah-mudahan kita bisa cepat bertatap muka, sehat selalu, tetap di rumah, jaga kesehatan, jangan lupa isi absennya di Google Formulir. Mohon maaf bila Ibu ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.